Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di penghujung Sya'ban dan sebentar lagi menyambut Syahrul Ramadan, salah satu bulan yang secara eksplisit disebutkan di dalam Quran dan memiliki banyak keistimewaan, sehingga tidak sedikit orang yang berharap untuk bisa melakukan berbagai amaliyah istimewa. Mudah-mudahan kita bisa tuntas dan meraih yang terbaik Ramadan yang akan datang. Kita lanjutkan pembahasan sirah. Kali ini temanya mendirikan salat agar ruh dakwah kokoh kuat. Apakah ada hubungan? Sulit dipisahkan ya. Ayat yang sangat sering kita baca, surat Al-A'la, menggambarkan ada hubungan antara rohani, hati yang kokoh, artinya yang lepas dan bersih dari kalbun marad, dari penyakit hati, dengan sholat. Di sana ada gambaran qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Setidaknya 3 terminologi di situ. Ada aflaha yang menggambarkan kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan. Ada tazakka, syarat untuk bisa meraih aflaha. Dan ada dzakaras marabih, cara untuk melakukan tazkiyah. Lalu zikir utama yang disebutkan tadi adalah as-shalah. Sebab Al-Quran menyebut as-shalah itu zikrullahi akbar. Kalau saum, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyebut innas siyama akbaru min asbabit taqwa. Saum itu jalan atau cara takwa yang paling utama, jalan ya. Sedangkan sholat adalah zikir yang paling utama. Dua sisi ini tidak bisa dipisah. Maka di dalam hadis antara puasa dengan sholat lewat ungkapan yang berbeda dalam bulan Ramadan. Yang satu menyebutnya man shoma Ramadan, yang satu menyebutnya man qoma Ramadan. Jadi kalau shoma adalah saumnya, kalau qoma adalah sholatnya. Tetapi sholatnya tidak merujuk pada semua 5 waktu, melainkan khusus secara maknawi. Khususnya adalah sholatul lail atau tarawih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Seperti apa? Pada pembahasan sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana keberhasilan Abu Bakar radhiyallahu an, penggerak utama setelah Rasulullah SAW dalam dakwah. Di sini dipaparkan mengenai beberapa nama yang masuk kategori awail muslimin. Ya. Ada beberapa nama yang kurang lebih kemarin disebut sekitar 60 orang. Ya. Mereka terdiri dari, sebut saja beberapa lapis generasi. Ya. Antara lain generasi pertama atau sebut saja angkatan pertama adalah 4 orang. Angkatan kedua
muncul 5 orang berikutnya, angkatan ketiga baru puluhan. Itu semua berperan penting di dalam penyebaran Islam, ya, sehingga kurang lebih dalam 3 tahun pertama terkumpul 60 kaum muslim. Nah, mereka melaksanakan bacaan Quran, menghafal Quran, mendalami Quran secara sembunyi-sembunyi. Ada pemaparan di sini dari Ibnu Ishaq bahwa dakhalan nasu fil Islam arsalan. Orang-orang masuk Islam terus berduyun-duyun, baik perempuan maupun laki-laki, ya, sehingga Islam semakin banyak. Tetapi belum menjadi perbincangan penduduk Mekah. Kenapa? Karena masih sangat tersembunyi. Tidak ada yang tahu siapa yang Islam, siapa yang bukan. Belum ada semacam identitas formal bahwa oh ini Muslim, ini bukan. Berbeda setelah itu. Makanya tidak ketahuan. Aslama haula'i sirron. Mereka masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kepada mereka yang sudah Islam, wa kana Rasulullah SAW yajtama'u bihim wa yarshuduhum ila din mutakhaffiyan. Jadi setelah mereka yang masuk Islam langsung berkumpul di sebuah tempat. Di sini belum memiliki markas atau belum memiliki tempat, barulah nanti setelah Al-Arqam, ya, Al-Arqam itu mulai aktif, maka rumahnya diwakafkan tanda kutip untuk kegiatan dakwah. Jadi di sana beliau menemui mereka, kemudian melakukan yarshuduhum ilad din, membina mereka, menjelaskan ayatnya. Inilah bagaimana tugas Rasul yang sudah dipaparkan sebelumnya. Beliau melakukan 3 tugas pokok. Pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan, melantunkan ayat-ayat yang sudah beliau terima. Lalu sahabat yang mendengar, menghafal, menyebarkan, terus mengulang membacanya. Cukup dengan yatlu, tilawah, telaah, tidak. Yang kedua, yuzakkihim. Beliau membersihkan hati para sahabat yang sudah masuk Islam ini supaya bersih dari syirik, dari anasir-anasir buruk. Semua penyakit hati berikhtiar untuk tazkiyah, yuzakkihim, supaya mereka menjadikan Allah dan Rasulnya serta Islam yang lebih mereka cintai. Maka nanti kita kenal di dalam hadis dengan ungkapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Saya kira kita sejak kecil ya diajarkan ini. Meskipun semudah itukah kita mengatakan ridho kepada Allah, Rasulnya dan Islam? Tidak juga ya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang masih merasa berat untuk melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Soalnya ya tadi tradisi lama masih melekat. Meskipun sudah raditu billahi rabban misalnya. Jadi kalimat raditu itu menggambarkan ridho, yang namanya ridho siap menerima apapun. Tapi tidak semudah itu dari praktek. Disinilah jamaah yang dirahmati Allah, kita terus berikhtiar tadi ya. Yang ketiga adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau menjelaskan, menerangkan, menafsirkan kata-kata yang belum dipahami oleh sahabat atau kata-kata yang termasuk baru dan mereka belum ngerti. Itulah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, di situ hikmah berarti ya yang berkaitan dengan sunnah, pemahaman yang lebih jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada periode ini sekali lagi annad dakwah masih bersifat personal, masih bersifat senyap, seiring dengan wahyu pun sama ya. Untuk memperkuat mereka turunlah terus wahyu Al-Quran yang nanti bisa kita bahas berikutnya ya. Nah, di dalam pertemuan itu di sini dipaparkan setidaknya beberapa poin.
Pertama, diharapkan ada proses tuhsin wa tazkiyatun nufus. Bahwa setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW, membuka Al-Quran, menghafal, menjelaskan, maka targetnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan pola pikir, perilaku, termasuk tazkiyatun nufus tadi. Yang berikutnya adalah membangun semangat untuk mulai mengejar akhirat. Dengan latihan terus-menerus dari pembahasan yang dilakukan Rasulullah SAW, mereka disemangati untuk orientasinya akhirat. Ya. Di situ ada tasiful jannah wan nar, sehingga bayangan tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat itu harus kokoh. Sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Artinya konsep akhirat itu sesuatu yang baru bagi mereka. Saya kira kita juga sama. Ketika kita mengimani yang namanya al-ghaib, maka pasti di dalamnya berkaitan dengan akhirat juga. Sebab kegaiban itu sesuatu yang mutlak. Yu'minuna bil ghaib. Justru karena kita orientasinya akhirat, meskipun tak tampak tadi, kita bergerak ke sana. Orientasinya bergerak terus. Dengan kata lain, akhirat itu dengan target jannah adalah driven factor, faktor penggerak kita. Bagaimana Quran menyebutnya ya, wabtaghi fima atakallah. Carilah kampung akhirat, carilah surga. Di situ menunjukkan ayat yang memprovokasi, tanda kutip, untuk kita kejar tuh yang namanya akhirat. Alatnya fima atakallah. Itulah konsep seorang mukmin. Jadi akhirat menjadi goyatuna, tujuan kita beribadah, beragama. Tidak ada tempat lain kecuali akhirat. Tetapi akhirat kan ada dua tempat ya. Sebelah kanan al-jannatu, sebelah kiri an-naru. Nah, di situ kita harus mulai menentukan tempat mana yang ingin kita kejar. Karena kita akhiratnya mengejar jannah, Rasulullah SAW nanti memberi nasihat-nasihat bahwa siap-siap karena membuka pintu akhirat itu bil makari, penuh dengan kepayahan, kesulitan, kelelahan, dan seterusnya. Sebaliknya kalau membuka pintu neraka sangat gampang. Berpesta pora, berfoya-foya, pasti ke situ. Itu dua jalan yang sangat jauh berbeda. Belum lagi banyak istilah lain yang menggambarkan betapa susahnya, betapa payahnya meraih al-jannah tadi. Nah, di sini para ibu, saya coba sedikit keluar dulu. Betapa sulitnya untuk meraih al-jannah misalnya diungkapkan dengan kalimat yang sudah sangat populer di dalam juz amma. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, pertanyaannya, Bu, mengapa fadkhuli fi ibadi dulu baru wadkhuli jannati? Bukan fadkhuli jannati wadkhuli ibadi. Itu persoalan serius. Sekali lagi, mengapa Allah menyuruh kita masuklah ke dalam hamba-hambaku? Bukan masuklah ke dalam surgaku dulu. Para penafsir antara lain Syekh Ibnu Athaillah memberikan komentar begini. Fadkhuli fi ibadi didahulukan. Wadkhuli jannati baru berikutnya. Karena kembali yang tadi, khujibatil jannah bil makari. Membuka atau menyingkap jalan, termasuk pintunya ya, menuju surga sangat berat dan sulit. Kalau kita jalani sendirian, belum tentu sampai di tujuan. Karena boleh jadi di tengah jalan, udah capek gini kayaknya.
Jadi gimana Bu? Lanjut nggak? Nggak, mundur aja. Mundur. Kenapa? Tidak ada yang menyemangati. Mirip dengan Rafiq Kaduri. Lelah, lelah hati ini gitu. Keletihan, kelelahan hati membuatnya mentok. Lalu stop, akhirnya turning back gitu. Turn back. Jadi balik lagi. Udah nggak bisa saya, capek geningannya. Tetapi ketika ada orang yang menyemangatinya, yang terus mempush up ruh jihadnya, insya Allah itu akan sampai. Ayo kamu bisa, itu bisa terus. Tapi kalau sendirian, tidak ada yang menyemangati, itulah persoalannya. Maka masuklah fadkhuli fi ibadik, carilah kalau anak-anak muda sekarang circle. Apa Ibu ya? Carilah circle. Dulunya disebutnya carilah kawan. Perkawanan itu, pertemanan itu sangat menentukan karakter kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita, apalagi anak remaja, agama seseorang itu bergantung pada khalilihi, pada kawan setianya siapa. Begitu pula kita. Karena langsung maupun tidak akan membentuk mindset yang kita miliki. Kembali ke yang tadi, fadkhuli fi ibadi, barulah wadkhuli jannah. Jadi kembali ke sini, itu salah satu hal menarik ya. Maka kembali ke yang tadi, Rasulullah SAW terus memotivasi para sahabat untuk membangun orientasinya dan bergerak menuju ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian seiring dengan gambaran tadi dipaparkan bahwa wa kana fi awail ma nazala al-amru bis shalah. Pada masa awal turunnya salat, perintah salat disebutkan oleh beberapa mufassir ada ayat yang menyuruh beliau untuk melakukan lebih dulu. Ini salat bukan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi sholat yang dimaksud adalah wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Setelah turun perintah tasbih ini, kapan? Maka disebutkan oleh Mufassir Muqatil bin Sulaiman. Faradallahu fi awalil Islam as-shalah raq'ataini bil ghadati wa raq'ataini bil asyi. Di setelah turun sabbih, bertasbihlah, bihamdi, dengan pujian terhadap Tuhanmu, bil asyi wal ibkar. Asyi adalah petang, al ibkar adalah pagi. Jadi sholatnya masing-masing rakaataini 2 rakaat, pagi 2 rakaat, bil ghadati, dan al asyi petangnya 2 rakaat. Petangnya menjelang maghrib. Masing-masing rakaataini. Oke. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan tentang kalimat Muqatil bin Sulaiman tadi bahwa ini terjadi qoblal Isra, sebelum Isra Mi'raj. Artinya bukan sholat 5 waktu sebagaimana sudah disebutkan. Itu kebanyakan ulama, meskipun ada sebagian yang berbeda ya. Tetapi sebagian besar jumhur ulamanya, mayoritas ulamanya mengatakan bahwa sholat pertama yang diwajibkan Allah kepada Rasulullah SAW ya sebelum Isra Mi'raj adalah rakaataini tadi, di waktu pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ibnu Hajar digambarkan lewat perintah tadi. Al-Haris bin Usama meriwayatkan, Ibnu Luhai, Zaid bin Harisah disebutkan melengkapi pembahasan yang sudah disebutkan. Saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Jibril datang kepadanya dan mengajarinya cara berwudu. Untuk melengkapi pelaksanaan sholat, tentu ada sarana, yakni bersih, al-mutahharah. Maka diajarkanlah cara berwudu seperti apa, lalu beliau mengajarkan kepada para sahabat. Jadi berjenjang ya. Rasulullah SAW belajar dari Jibril, sholat pun
ketika di awal beliau jadi makmum, Jibril menjadi imam. Tetapi kemudian setelah selesai, beliau menjelaskannya kepada istrinya, Khadijah, kepada 4 orang pertama yang masuk Islam tadi, lalu mulailah sholat berjamaah dibangun. Ya, dilaksanakan, ditiru oleh para sahabat tadi. Kita lihat beberapa riwayat lain yang menggambarkan bahwa sholat berjamaah sudah mulai dilakukan oleh Rasulullah SAW, kendati pun dalam keterbatasan. Misalnya gini, Bu. Saya kutip dari Syekh Munir Al-Ghadban, ya. Imam Ahmad di dalam Al-Musnad menyebutkan sholat yang dikerjakan oleh beliau dan keluarga. Riwayat pertama, menurut Abbas bin Abdul Muttalib, saat itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam karena agak terlambat, ya. Tetapi istrinya sudah masuk Islam, sebagaimana sudah disebutkan kemarin, ya. Pedagang teman dari Abbas bin Abdul Muttalib ini berkunjung ke rumahnya. Lalu ia melihat ada seorang lelaki, seorang wanita, dan anak lelaki kecil yang mendirikan sholat. Lelaki itu berada di depan, anak kecilnya di belakang sebelah kanan, dan perempuannya satu di belakang. Lalu ditanya, siapa mereka ini? Apa yang mereka kerjakan? Tanya pedagang itu kepada Abbas. Digambarkan, yang ini anak saudaraku. Maksudnya menunjuk pada Ali yang kecil, ya. Usianya masih kurang lebih 12-an. Yang ini juga anak saudaraku yang menjadi imam, yakni Rasulullah SAW. Sedangkan yang di belakang itu istrinya. Istri dari anak saudaraku. Berarti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu gambarannya. Beliau imam, Ali makmumnya, dan Khadijah radhiyallahu anha makmum juga di belakang. Anak saudaraku ini, kata Abbas, maksudnya Rasulullah SAW, mengaku bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepadanya. Dia menerangkan ini kepada temannya yang sesama pedagang. Dia menerima wahyu dari langit. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pun di muka bumi ini yang menganut agama ini, kecuali 3 orang. Artinya apa yang dipaparkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, sementara dia sendiri belum tertarik masuk Islam, menunjukkan bahwa sholat berjamaah sudah mulai diberlakukan di situ. Meskipun dengan keterbatasan. Ini riwayat yang populer, ya. Ada lagi riwayat lain yang menunjukkan spirit untuk berjamaah sudah dilakukan beliau. Misalnya masih dikutip oleh Syekh Munir Al-Ghadban. Ketika Ali bin Abi Thalib keluar bersama Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat di lorong-lorong sempit yang ada di sekitar kota Makkah. Kenapa? Karena kalau masuk ke Masjidil Haram pasti ketahuan. Ini belum waktunya, ya. Belum waktunya dakwah terang-terangan, sehingga masih sembunyi-sembunyi sholatnya. Belum mengajak secara eksplisit, ya, kepada penduduk Mekah. Tidak jarang Abu Talib mendapati mereka sedang melakukan sholat tadi. Pada waktu yang lain, sewaktu Abu Talib mendapati Rasulullah SAW selesai sholat berjamaah bersama Ali, terjadilah dialog di sini. Jadi sering sekali tapi belum dilakukan dialog. Nah, barulah kali ini Abu Talib bertanya setelah beliau selesai, ya. Wahai anak saudaraku, sebenarnya agama apa yang engkau anut ini? Tanya dia kepada Rasul. Disinilah beliau sekaligus mengajak pamannya. Barangkali ajakan yang di luar orang yang tadi baru kali inilah. Ini sebetulnya periode sebelum beliau diperintahkan Allah, angdir ashiratakal aqrabin. Nanti tindakan berikutnya mengumpulkan saudara-saudara Rasul dari garis bapak. Wahai pamanda, inilah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para rasulnya, agama bapak moyang kita Ibrahim alaihissalam. Kalimat agama bapak moyang kita Ibrahim pasti dipahami oleh Abu Talib.
Karena konsep ini sejatinya sudah mereka lakukan dalam bentuk tawaf. Meskipun berbeda jauh, Pak. Karena sudah terkotori oleh tradisi tadi ya. Allah mengutusku untuk menyampaikan agama ini kepada manusia. Nah, disinilah beliau mulai mengajak secara pribadi. Wahai Pamanda, engkaulah orang yang paling berhak kuberikan nasihat dan kuajak kepada hidayah. Engkaulah yang paling pantas untuk menyambut ajakanku dan menolongku untuk memperjuangkannya. Lewat kalimat ini, Rasulullah SAW sebetulnya sudah mulai menyebarkan keluar meski masih sifatnya sirriyah dan ya kepada kerabatnya. Jadi jelas Abu Talib orang pertama di antara garis ayah beliau ya yang mendapatkan ajakan. Apa responnya? Ada rasa berat di sini para ibu bapak. Wahai anak saudaraku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang sudah menjadi kepercayaan mereka. Tetapi, nah ini jaminannya Pak. Meskipun Abu Talib menolak untuk mengikuti ajakan beliau menerima Islam, tapi Abu Talib memberi jaminan tidak akan ada gangguan apapun terhadapmu selama aku hidup. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Abu Talib tidak menerima Islam sebagai agamanya, tetapi siap membela beliau. Bukan membela Islamnya, tetapi membela beliau. Secara pribadi ya, nasab. Bukan untuk i'lali kalimatillah. Oke. Kemudian pada saat yang sama, karena di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib, maka Abu Talib bertanya kepada anaknya, wahai anakku, agama apakah yang kamu anut ini? Tanya dia. Dengan spontan karena memang sudah mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW. Ali menjawab, aku beriman kepada Rasul Allah. Aku membenarkan segala hal yang dibawanya. Aku sholat karena Allah bersamanya. Aku mengikuti apa yang disampaikannya. Jawab Ali. Lugas. Tidak ada ragu dalam jawaban itu. Dan Abu Talib pun tidak menghalangi. Malah berkata, sesungguhnya dia, maksudnya Rasulullah SAW, tidak akan mengajakmu kecuali pada kebenaran. Ikutilah dia, fattabi'hu, dengan sebaik mungkin. Ungkapan ini jelas bertanda ada motivasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas ya bahwa apa yang disampaikan beliau itu belum menindaklanjuti surat Al-Mudaththir sebagaimana sudah kita ulas, kun fa'angdir, masih bersifat senyap. Nantilah kemudian ayat itu diberi penegasan oleh surat lain sehingga beliau mulai melakukan dakwah secara terus terang pada pembahasan yang akan datang. Nah, karena sifatnya masih sirri, senyap, penduduk Mekah tidak banyak yang tahu dan cenderung cuek, tidak peduli. Konsep inilah dalam pandangan Syekh Munir Al-Ghadban menjadi bukti bahwa hari ini kalau Islam atau kalau kaum muslim ya beragama sekedar sholat ibadah, tidak mempraktekkan di luar kehidupan itu, tidak akan diganggu. Tapi kalau Islam, umat Islam sudah bergerak untuk mewarnai segala kondisi, entah bisnis, entah politik, entah pendidikan, sosial, pasti akan ada penentangan. Makanya jangan kaget kalau para penjajah itu selalu mendorong umat Islam, nggak usah masuk politik, tidak usah masuk mengurusi ekonomi, udah sholat aja, ibadah, nggak akan diganggu, Pak. Tapi kalau Islam, kalau kita mempraktekkan keislaman di luar sholat, masuk ke wilayah politik, masuk wilayah ekonomi, pasti dihalangi. Kenapa? Karena banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam pandangan mereka. Inilah sebabnya orang Islam mestinya jangan sebatas sholat gitu. Sholat itu dasar, tapi juga kita lakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebab apa? Kalau kita sebatas sholat, khawatir nanti ada
ungkapan-ungkapan fawailul lil musallin. Karena apa? Sholatnya sebatas sholat, tidak terterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat poin-poin nanti ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Mubarakfuri mengutip Ibnu Hisham menuturkan tindakan yang sama sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa menurut Ibnu Hisham, saat waktu sholat tiba, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke celah-celah gunung, ke sudut-sudut tempat yang belum tersentuh orang kalau perlu, tak terlihat orang. Lalu mereka mendirikan sholat. Mereka menyembunyikan sholat mereka, tidak memperlihatkannya. Itulah yang sudah disebutkan tadi antara lain ya. Mengapa? Karena memang masih sangat rentan. Sehingga penduduk Mekah tidak menyadari bahwa sudah banyak yang masuk Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kira-kira pelajaran tentang apa yang dilakukan beliau bersama sahabat? Kita ambil beberapa poin. Sebagaimana saum, sholat merupakan kewajiban yang diberlakukan untuk para nabi dan rasul terdahulu. Jadi persamaan kedudukan sholat antara zaman Rasulullah SAW dengan nabi dan rasul sebelumnya ada pada kewajiban sholat. Yang tidak sama caranya atau kaifiatnya. Wajibnya sama. Caranya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Nanti kita lihat. Saya lihat dulu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa 4 nabi yang terkenal ini semuanya mendirikan sholat. Misalnya Ibrahim alaihissalam, ketika berdoa beliau menempatkan keturunannya, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa beliau dan keluarganya mendirikan sholat. Liyuqimus shalah. Ditambah lagi pada ayat 40-nya surat yang sama, Rabbij'alni, ya Allah jadikan hamba muqimas shalah, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitu pula dengan keturunanku. Satu. Ini fakta dalilnya ya. Yang kedua, surat Maryam menggambarkan Isa juga mendirikan salat. Ismail alaihissalam, Ismail ya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Jelaskan, terangkan, uraikan tentang kisah Ismail di dalam Quran. Innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah orang yang janjinya benar. Kana rasulan nabiyan, beliau juga seorang rasul dan nabi. Nah, perhatikan kalimat wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Beliau menyuruh keluarganya mendirikan salat. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat kisah ketika Ismail alaihissalam menikah itu 2 kali. Ya'muru ahlahu bis-shalah, menunjukkan perintahnya. Sehingga kemudian menceraikan istri yang pertama, menikah lagi dengan perempuan lain. Mengapa? Karena perintah sholatnya kemudian tidak dipraktekkan dalam bentuk keseharian menghadapi keadaan hidup. Maksudnya kita lihat gini Pak. Ketika menikah istri pertama, Ibrahim alaihissalam datang lalu bertanya kepada istrinya Ismail. Sementara Ismail alaihissalam sedang tidak di rumah. Gimana keadaan rumah tanggamu? Wah, serba susah Pak. Serba sulit. Kita ini sengsara kondisinya. Nahnu fi syiddah, kata istri Ismail. Oh gitu ya. Ya sudah, gini aja. Saya nitip salam ya ke Ismail. Yang pertama, yang kedua, tolong sampaikan pesan supaya suamimu mengganti daun pintunya. Ini sudah rusak. Rusaknya parah. Tidak perlu diperbaiki. Ganti aja udah. Pakai lem biru. Lempar yang lama, beli yang baru. Itu kira-kira Pak. Baik Pak. Karena perempuan ini atau istri Ismail nggak ngerti,
apa yang disebut dengan rusak daun pintunya, ya udah sampaikan baik. Maka datanglah beberapa waktu kemudian Ismail, lalu tadi ada tamu, iya, Bapak apa pesannya? Satu, salam, ya waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak menyuruhmu mengganti daun pintu. Kita naon maksudnya? Dengar dia. Daun pintu itu adalah engkau. Maksudnya, aku akan menceraikanmu, aku akan mengembalikanmu ke orang tuamu. Yuk kita pulang. Sampaikan, Pak. Dibawalah istrinya, diserahkan kembali ke orang tuanya. Alasannya apa? Perintah sholatnya tak diterapkan dalam kehidupan. Yakni siap menghadapi kondisi apapun. Buktinya apa? Lewat keluhannya. Susah Pak, serba susah, serba ini. Berarti di sini hatinya masih belum memahami hakikat dari beragama tauhid. Udahlah kita pulang aja. Langsung Bu berteriak, pulangkan saja gitu. Jadi di sini para ibu, ketika Ismail alaihissalam merasa gagal mendidik istrinya, ya sudah dikembalikan. Tanggung jawabnya kepada ayahnya. Sebab dialah yang paling berhak. Sekian waktu kemudian Ismail menikah lagi dengan perempuan dari Bani Jurhum. Ya. Nah kondisinya sebetulnya tidak jauh berbeda. Sama sebetulnya. Datanglah Ibrahim untuk yang keempat kalinya. Lalu pertanyaannya sama dengan kondisi juga sama. Gimana sayang keadaannya? Alhamdulillah Pak baik. Nahnu bi khair. Kami baik-baik saja, nyaman. Gitu. Tidak ada keluhan, apalagi sampai mencaci maki keadaan. Enggak, tetap normal. Disinilah kemudian Ibrahim alaihissalam berpesan, tolong sampaikan salam ya ke Ismail ya. Dan pesan ini, apa Pak? Ismail, perkuat daun pintumu. Kokohkan daun pintumu. Sama kejadiannya. Pulang Ismail nanya begitu, barulah diterangkan. Jadi jelas sekali di sini bahwa apa yang dipaparkan Quran wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah menunjukkan pemimpin yakni suami harus ya'muru bis-shalah. Di surat Toha Rasulullah SAW pun diperintah itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah untuk menjalankan. Jangan sampai inilah susahnya di masyarakat kita apa pinggiran ya. Bapaknya sudah nggak sholat, anaknya sama. Itu sangat banyak kondisi keluarga yang seperti ini. Bapaknya nggak sholat, tapi ada yang ibunya rajin, istrinya rajin. Suatu ketika ada seseorang mengeluhkan suaminya. Saya mesti ngomong gimana ya? Kenapa Bu? Saya udah sering ngajak suami untuk sholat. Tapi jawabannya selalu mencemooh. Kamu itu ngajak saya sholat. Mana nggak yakin ke surga? Ya cantiknya ngus, rumah saya. Masing-masing. Nah ini. Bayangkan Bapak Ibu, kepala keluarga, tapi diajak seperti itu jawabannya melecehkan. Inilah contoh sebagian dari masyarakat kita yang abai. Pada jelas sekali mereka mengaku muslim tetapi tidak melakukan pencarian apa sebetulnya ajaran Islam. Ketika diajak tidak terima. Inilah gambaran. Oke, selain Nabi Ismail, Musa alaihissalam pun sama. Disuruh sholat. Lewat surat Toha ini, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Allah memilihmu, aku memilihmu Musa sebagai nabi. Fastami' lima yuha, maka dengarkan wahyu. Inilah wahyunya. Beliau bertauhid. Setelah diminta untuk la ilaha illa huwa, konsepnya fa'budni kata Allah. Ibadahlah, caranya aqimis shalah. Jadi sama tuh, kewajiban sholat diterapkan juga pada Nabi Musa. Isa alaihissalam pun demikian pula. Sebagaimana ucapan beliau di dalam surat Maryam ini. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis shalah. Allah memerintahkanku sholat. Ini jelas para Bapak Ibu ya. 4 Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa bin Maryam alaihi salam menjadi bukti bahwa sholat itu kewajiban untuk semua Nabi dan Rasul. Yang berbeda adalah cara. Sebagaimana puasa. Kenapa? Didukung oleh ayat 48 surat 5. Surat 5 ayat 48 mengatakan Allah sudah ja'alna membuatkan minkum untuk kalian, maksudnya para nabi dan rasul, syir'atan wa minhajan, syariat dan sistem sendiri. Jadi syariat setiap nabi beda. Itu pelaksanaan praktisnya. Sholat tadi ya, wajibnya sama, saum wajibnya sama, tetapi yang berbeda cara. Kalau ibu bapak ingat surat Al-Baqarah kan, kutiba alaikumusiyam, ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum itu persamaan hukum. Saum wajib bagi kita sekarang sebagaimana wajib bagi umat dulu. Tetapi teknisnya berbeda. Contoh, mengapa berbeda? Karena Allah juga Rasulullah SAW memohon juga kepada Allah supaya beban kewajibannya tidak disamakan. Bapak Ibu ingat ya, di Al-Baqarah ayat terakhir kan, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Itu, ya Allah, jangan engkau bebani kami amalia ibadah yang berat seperti engkau bebankan kepada orang-orang dulu sebelum kami. Apa contohnya? 1, sholat. Tidak 50 waktu, tapi 5 waktu. Jauh tuh. 2, saum. Tidak 40 hari, tapi sebulan. Tidak 24 jam. Itu kan Pak? Bayangkan kalau saumnya sekarang masih 24 jam. Kenapa bukan 24 jam? Ya tadi Allah mengurangi. Allah menggunakannya matahari. Sehingga boleh jadi di beberapa tempat ada yang 12 jam, ada yang cuma 1 jam. Kalau di Antartika puasa 1 jam, enak banget. Ya, karena mataharinya cepat terbit, tiba-tiba selesai. Sisanya malam terus gitu. Tapi di lain waktu berubah. Jadi Allah menentukannya lewat ciptaannya matahari untuk dijadikan alat pelaksanaan ibadah. Ya. Nah kita stabil, kenapa? Karena di khatulistiwa. Boleh jadi di Eropa sana di atas 16 jam, melelahkan sekali. Itulah cara Allah, berbeda-beda. Ya. Jadi persamaannya wajibnya yang berbeda cara. Termasuk cara bertobat. Kata Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel, tubu ila bari'ikum, hai, tobat kalian kepada Tuhan yang menciptakan rupamu. Caranya, faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau bertobatnya dengan bunuh diri, masih ada enggak kementerian diurang anggota? Masih ada enggak anggota DPR? Saetik beran sisanya. Karena ketika bertobat, bunuh diri. Mungkin sih mengurangi jumlah penduduk gitu. Itulah gambarannya ya, yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagi muslim, nah ini, sholat bukan sekedar kewajiban untuk ditaati, tapi juga kebutuhan ruhani, harusnya ya, yang membersihkan hati, yang akan membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Sholat itu cahaya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di sini. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari sekian banyak poin, antara lain ada kalimat was-sholatu nur, was-sholati nur. Sholat itu cahaya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti ada kemungkinan lainnya. Kita lihat dulu. Apa yang disebut dengan sholat itu cahaya?
Sholat itu harusnya memancar keluar. Memancar keluarnya berupa cara kita menyikapi masalah. Cara kita menghadapi tantangan hidup, cara kita menghadapi kondisi, situasi yang terjadi di sekitarnya. Orang yang sholat tetap cool and calm, tenang, tidak emosional, tidak gerusa-gerusu, tidak senantiasa melakukan temperamental, tidak. Ini karena tadi urutannya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada 4 tuh yang saya katakan di awal. Aflaha itu jaminan. Qad aflaha, pasti meraih kemenangan, kebahagiaan, ketentraman. Siapa? Man tazakka, mau laki-laki mau perempuan sama, kalau dia tazakka, membersihkan batinnya, pikirannya dari hal-hal buruk, pasti aflaha. Cara praktisnya apa? Tazakka itu uzkurullah, menyebut nama Allah. Sebut nama Allah, panggil dia. Salah satu zikir itu adalah sholat. Maka tadi di awal dikatakan sholat itu zikrullahi akbar. Tetapi zikrullahi akbar yang bagaimana? Yang bisa menjadi nurun pancaran tadi. Ayat mengatakan ta'lamuna ma taqulun. Idealnya yang kita baca, yang kita lafazkan, yang kita lakukan gerakannya, kita mengerti apa maknanya. Itulah sebabnya para Bapak Ibu, ada kajian khusus mengenai ini, yakni tafsir sholat. Jadi ditafsirkan oleh ulama. Mengapa mengangkat tangan, mengapa takbir. Itu semua ada nilai. Ya, ada nilai. Takbir dan seterusnya. Itu ada nilai dan tujuannya adalah mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah yang namanya sholat memancarnya dalam kehidupan dalam bentuk apa? Segalanya. Mungkin aspek ekonomi, politik, dan seterusnya. Contoh, saat sholat tidak memunculkan nilai, tetap saja melakukan istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, kalau orang selalu STMJ, tanda kutip, maka masuk kategori fawailul lil musallin. Ayat ini para Bapak Ibu, kalau pernah baca ya, dipakai oleh pemimpin gembong PKI Madiun 48. Siapa? Muso menggunakan ayat ini dipotong. Fawailul lil musallin. Keliling dia ke Magetan, Ngawi, Madiun, dan sekitarnya. Dengan bahasa Jawa yang bagus. Tinggal no sholat ciloko. Sopo sing sholat mesti ciloko. Titik sudah. Celakalah kalian orang-orang yang sholat. Gitu kan? Akhirnya dipakai. Udah tinggalkan sholat. Jangan sholat. Celaka kalian. Tanpa dijelaskan apa sebabnya celaka. Karena itu memang untuk propaganda. Dan terbukti orang di kampung gak ngerti. Ya sudah ditinggalin. Sebab kata-kata celaka itu bagi mereka. Wow. Pokoknya siapapun yang sholat pasti celaka. Dan ini pernah saya lihat di sebuah YouTube. Seorang pendeta mengucapkan hal yang sama. Meskipun kemudian dihapus dia, ketakutan juga. Jadi pendeta pun pernah mengatakan begini, tinggalkan sholat, celaka itu. Tapi kemudian dihapus dia, nggak berani. Kenapa? Takut disomasi. Itu kalimatnya sama dengan Musa tadi. Padahal fawailul lil musallin bukan tanpa sebab. Seseorang bisa masuk celaka sholatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, sholat sebaiknya bisa melahirkan semacam ini. Bahwa sholat itu adalah proses transformasi nilai di dalam diri. Maka yang muncul seharusnya ini gitu. Dengan sholat amarah kita terkendali sehingga tidak menjadi temperamen. Dengan sholat kita menjadi lapang dada pemaaf. Dengan sholat ada kejujuran, bukan kebohongan yang diperlihatkan.
Dengan sholat kita mencoba tepat janji ketika berjanji. Dengan sholat ada rendah hati di situ, tidak perlu memperlihatkan diri orang tesaha. Dengan sholat ada semangat untuk munfikun atau sidqah. Dengan sholat ada empati altruism kepada mukmin lain. Dengan sholat kita menjadi pribadi yang terpercaya. Dengan sholat kita menjadi orang yang produktif karena mengacu pada ketepatan waktu. Dan masih banyak lagi nilai lain. Itulah sholat nur. Nah, sholat itu bagian dari karakter mutakin. Ya. Jadi idealnya seperti ini. Maka ujungnya balik lagi ke sini. Ketahanan, hakikat hati. Di sini bagi saya pentingnya. Jadi kalau kita belum sampai ke sini, khawatir tadi fawailul lil musallin. Bahkan bukan hanya celaka, bisa bangkrut. Nah, kita lihat Pak. Sholat atau saum sama-sama bisa dilihat dari sisi etik. Ada 3 etik di sini, ethics of life, etika hidup. Ada etika yang berkaitan dengan theo, dengan Tuhan, dengan Allah, namanya teoetika. Ada psikoetika, ada sosioetika. Teoetika itu berarti etika moral kita, akhlak kita kepada Allah, maka bersifat ikhlas. Allah menuntut kita murni, ridho, tawakal. Itu contoh-contoh karakter yang bersifat teoetika. Psikoetika berkaitan dengan diri. Orang yang sudah sholat, orang yang sudah saum, maka orang yang pasti memiliki ketangguhan hati. Rajin, kenapa rajin? Rajin itu bahasa Arab. Rajin artinya orang yang penuh harap. Orang yang optimis namanya rajin. Tapi masuk bahasa Sunda jadi menirajin aja namanya apa bu kira-kira? Menirajin. Apa tuh? Menirajin, naon tuh Pak? Banyak kegiatan kan? Padahal rajin itu awalnya orang yang hatinya penuh harap. Orang yang hatinya penuh harap pasti aktif karena yakin di balik yang dia lakukan dapat nilai. Orang yang tidak yakin di balik amalia yang dia lakukan dapat nilai pasti amal udah capek. Enggak. Bagi orang yang rajin tidak akan semua dia lakukan semampunya ya. Tapi dari sisi sosioetika, nah ini Pak. Ketika sholat, ketika saum tidak menampilkan etika yang baik, di dalam konteks sosial, malah melakukannya, bangkrutlah saum itu. Kita lihat, ada 5 perkara sholat dan saum bangkrut kalau tidak muncul. 1, qad syatama hadza. Kalau sholat dan puasa masih mencaci maki, berarti gagal. Syatama itu sama dengan la'ana. Mencaci maki keadaan. Contoh, belum hujan wae. Itu masuk kategori, Pak. Pokoknya mencaci maki keadaan. Hujan wae dicaci maki. Halo doae. Semua gitu. Itu sudah syatama masuknya. Jadi bukti bahwa hatinya tak mampu mengendalikan. 2, qazafa, melemparkan tuduhan. Terutama tuduhan keji, zina. 3, safaka dama, menumpahkan darah. Ingat, menumpahkan darah alias pembunuhan itu adalah contoh orang yang puncak dari ketidakmampuan mengendalikan amarah. Pasti. Tetapi sholat yang baik harusnya bisa. Makanya Bapak Ibu, saya yakin orang yang gampang membunuh itu pasti sholatnya jelek. Pasti ibadahnya buruk. Ya. Dalam konteks marah tadi ya. Contoh, seorang suami di sebuah daerah membunuh istrinya hanya gara-gara istrinya tidak mau diajak berhubungan badan. Begitu mudah coba. Membunuh istrinya hanya gara-gara kecewa. Itulah contoh safaka dama. Wa akala mala hadza, memakan harta dengan cara yang salah, batil, termasuk korupsi di sini. Jadi akala mala hadza. Masya Allah. Itu contoh ya. Kemudian wadoroba hadza, melakukan aniaya. Jadi inilah makna sholatun nur. As-sholatun nur, sholat itu cahaya. Keluar berbentuk tindakan yang
terukur, terkendali. Begitu pula saum, sama dengan tadi ya. Jadi saum itu gambarannya harus memunculkan nilai itu. Barulah nanti bernilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati bisa mengeras qaswatul qalb. Bahkan bisa lebih keras daripada batu. Cara terbaik untuk melembutkan hati adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang kita lakukan di sini ada simaan dan sebagainya, itu alat untuk melembutkan hati. Simaklah apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Ketika masuk Islam, mereka berdatang ke sebuah tempat, lalu Rasulullah SAW membacakan mereka kepada mereka, yarshuduhum ila din, membimbing mereka. Itulah yang dimaksud di tilawah Quran. Nah, dengan konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Lalu beliau menyampaikan kepada umat untuk mengikuti Al-Quran. Orang yang sudah bisa baca sebaiknya sampaikan juga kepada yang lain. Terus begitu. Jadi prosesnya harus seperti ini. Ya, nanti hamba silakan langsung saja connect-nya dengan Allah, bermohon istighfar. Tidak perlu ke Rasul. Karena ke Rasul justru mendoakan lewat sholawat misalnya ya. Bukan bermohon kepada Rasul. Tidak boleh berdoa kepada Rasul. Tapi berdoa untuk Rasul iya. Tadi sallu alaihi gitu kan. Itu doa kepada Allah untuk beliau. Bukan kita memohon kepada beliau. Salah, keliru ya. Sebab beliau nggak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Jadi pola seperti inilah yang mestinya kita lanjutkan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tidak sedikit hadis yang memotivasi kita untuk terus berinteraksi dengan Quran. Antara lain ini, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, pahami Quran, jelajahi nilai-nilai Quran. Sebab Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, temanmu, sahabatmu, pembelamu, penolongmu di akhirat kelak. Ya, kalau menurut Syekh Saleh Al Fauzan, berinteraksi dengan Quran seyogianya seperti ini, Pak, Bu. Dimulai dari mana? Kita meyakini, antaqoda, mengimani, ya, antaqoda, mengimani, meyakini, pasti kita di sini ya. Naik yang kedua, tata'allamah, mempelajari bacaannya sampai bisa. Naik yang ketiga, pembiasaan, tuksiro, membaca, melatih bacaan terus gitu. Seperti tadi itu, habis balik lagi, sampai khatam balik lagi terus ya, seumur hidup. Baru lanjut tadabbar. Tadabbaro berarti tadabbur. Ayat demi ayat. Ta'malabi baru mengamalkan. Nah, tidak sedikit mu'alaf cerdas yang melakukan ini. Antara lain, seorang psikiatri dari Austria. Ya, psikiatri dari Austria melakukan penjelajahan terkait dengan Quran, pengamatan terhadap orang Muslim. Dia melakukan begini, pengamatannya sebelum masuk Islam ya. Kena ke gereja dan ke masjid. Ketika melihat orang-orang ke masjid, dia bertanya-tanya, kenapa setiap kali orang masuk masjid tapi mencuci dulu? Sebaliknya, ketika orang masuk gereja, mencuci dulu nggak? Enggak. Kenapa berbeda? Masuk tuh, dipelajari, oh itu namanya wudhu. Didalami terus. Sampai akhirnya dia kagum dengan itu, syahadat, lalu mempelajari salat. Begitu pula seorang psikolog di Inggris. Aneh Bapak Ibu, psikolog tapi mengalami insomnia. Harusnya kan bisa sendiri kan? Ini enggak, psikolog tapi insomnia. Dia sudah mencari koleganya untuk bisa menyembuhkan dia. Tapi enggak bisa juga, belum bisa juga. Suatu ketika dia lewat di sebuah Islamic Center di London, kemudian melihat ada pamflet, menerima konsultasi psikologi, masuk situ. Apa jawabannya? Sholat. Apa itu sholat? Jelaskan. Oke, saya mau sholat sekarang. Nanti dulu. Diberilah buku Understanding of Islam. Silakan baca dulu buku ini. Kecil bukunya, tipis ya.
Itu Abul A'la Al-Maududi. Silakan Anda baca, pahami dulu Islam ini seperti itu apa. Nanti kalau Anda selesai silakan datang lagi. Singkat kata dipelajari, balik lagi, langsung syahadat. Kemudian sholat, betul-betul dia pelajari. Sekian bulan kemudian, balik lagi, ternyata luar biasa sholat. Menyembuhkan. Justru karena dia merasa nikmat dengan itu, maka sebagai muslim dia ketika menerima konsultasi psikologi, jawabannya antara lain sholatlah. Kita mah sholat bisa menemukan barang hilang, saking hebatnya. Tapi ya, duit hilang, pohon di mana, sholat, ingat, oh di hadap bantal, ketemu langsung. Itu saking hebatnya sholat. Demikian para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita menjadi robbaniyin untuk terus tadrusun, belajar Al-Quran sambil mempelajarinya. Itulah yang insya Allah menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Wassalamu ala manittaba'al huda, kata Allah, keselamatan bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqomah untuk menjalani ketaatan terhadapnya dan terhadap Rasul. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.